Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menyusun kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Jadi ini full dari awal sampai akhir, dari 0 sampai 100%. Dari bab 1 sampai bab terakhir, dari kata pengantar, cover, hingga pada lampiran dan daftar pustaka. Yang pertama tentunya adalah kita to the point saja ya teman-teman untuk menyikat waktu. Halaman pertama tentunya adalah cover ya. Covernya seperti ini, ada kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan jangka menengah daerah. Silakan tulis kabupaten atau kotanya mana, tahunnya, kemudian ya ini pintar-pintar berkreasi saja untuk covernya. Kemudian setelah cover adalah kata pengantar yang ditandatangani oleh kepala daerah. Kemudian setelah kata pengantar adalah daftar isi ya teman-teman. Saya narasinya cepat saja karena untuk menjelaskan sampai selesai itu nanti panjang sekali ya. Setelah daftar isi ini adalah daftar tabel. Setelah daftar tabel, urutannya kita percepat saja. Ini tebal sekali ya KLHS ini. Setelah daftar tabel adalah daftar gambar. Kemudian setelah daftar gambar adalah daftar lampiran ya. Nah, lampiran ini berisi apa saja? Ada KAK penyelenggaraan KLHS, ada lampiran 2-nya dokumen penjaminan kualitas mandiri, lampiran 3-nya bukti kompetensi tenaga ahli, kemudian dan seterusnya sampai peta-peta. Selanjutnya adalah ringkasan eksekutif KLHS RPJMD. Ringkasan eksekutif ini lumayan panjang ya, itu adalah ringkasan dari keseluruhan penyelenggaraan KLHS RPJMD kita ya. Nah, ini tadi belum terbaca. Iya, ini masih loading. Ini dia ya teman-teman, ringkasan eksekutif KLHS RPJMD seperti ini ya. Dari TPB 1 atau TPB yang tadinya itu berpengaruh di daerahnya, prioritas di daerahnya. Kemudian ya seterusnya ringkasan eksekutif ini lumayan panjang juga teman-teman ya. Nah, baru setelah ringkasan eksekutif kita akan masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang, kemudian dasar hukum, kemudian maksud dan tujuan. Kemudian tahapan pelaksanaan penyusunan KLHS RPJMD, ada diagramnya ya. Kemudian sistematika pembuatan KLHS. Bab 1 itu berisi latar belakang, dasar hukum, maksud, tujuan, ruang lingkup. Kemudian pembagian peran ini bagian dari ruang lingkup tadi ya. Kemudian 1.5-nya adalah sistematika pembuatan KLHS RPJMD. Pada bab 2-nya nanti berisi daftar teori. Pada bab ini akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan pada laporan KLHS RPJMD, yaitu perkembangan fungsi daerah dan teori perkembangan aktivitas wilayah. Pada bab 3 berisi kondisi umum daerah. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi umum daerah. Bab ketiga ini ada juga berisi tentang daya dukung daya tampung, kemudian gambaran keuangan daerah dalam pencapaian indikator TPB, kemudian peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB. Bab 4-nya berisi analisis tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional. Ada indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional. Yang ketiganya ada indikator TPB belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional. Yang keempatnya indikator TPB yang tidak atau belum ada data. Pada bab 5-nya berisi analisis capaian indikator TPB pada organisasi perangkat daerah OPD. Kemudian bab 6-nya berisi alternatif skenario dan rekomendasi. Bab 7-nya berisi kesimpulan, bab 8 daftar pustaka, bab 9 lampiran. Pada bab 2, kita masuk pada bab 2 ya.
Bab 2, 2.1 ini tentang dasar teori kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Kita jelaskan ya KLHS itu apa, kemudian waktu penyusunan KLHS itu seperti apa. Bab 2.2-nya berisi proses dan metodologi penyusunan KLHS-nya seperti apa, alur penyusunan KLHS RPJMD dan integrasinya dalam RPJMD itu seperti apa ya. Bisa kita gambarkan dalam bentuk diagram, kemudian ada narasinya begitu. Kemudian tentang penyelenggaraan KLHS-nya, kemudian ya dan seterusnya bisa teman-teman lihat di sini. Metodologi penyusunan KLHS. Yang pertama metode pengumpulan data, ada survei primer, survei sekunder. Kemudian kita cara cepat saja ada kebutuhan data. Kebutuhan data ini dari nomor, jenis data, informasi, dokumen, instansi, sumber data. Ya tentunya ya data-data yang dibutuhkan itu tergantung kepada di mana instansi yang menyediakan sumber datanya ini. Contoh, dokumen perencanaan ya tentunya adanya di instansi yang melaksanakan perencanaan seperti Bapeda, DP, UPR, PR. Kemudian sementara status lingkungan hidup daerah ya tentunya ada di DLH. Studi AMDAL adanya di DLH. Kemudian ya data-data biasanya ada di BPS. Kemudian data tersebut, kemudian data-data itu akan diolah dan disusun ya, dianalisis sedemikian rupa nanti sehingga menghasilkan kajian yang akurat, yang terukur lah. Kemudian kita menggunakan metode analisis. Analisis ini ada beberapa metode seperti metode kualitatif, yang bersifat deskriptif, normatif, asumtif, komparatif. Selanjutnya metode kuantitatif. Metode ini ya digunakan untuk memprediksi serta menganalisa hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Teknik yang digunakan yaitu proyektif, ekonomi, superinfo, scoring, dan pembobotan. Kemudian ada identifikasi pemangku kepentingan. Nah ini ya melibatkan masyarakat, kemudian instansi-instansi yang terlibat ke dalam KLHS ini ya, yang istilahnya dia memiliki keterkaitan dengan KLHS ini. Kita bisa mengambil sebanyak-banyaknya siapa saja pemangku kepentingan yang akan kita libatkan nanti, yang akan kita ajak nanti berdiskusi ya, berdiskusi dan kita undang dalam rapat-rapat KLHS. Kemudian hasil KLHS. Ini masih di dalam bab 2, hasil dari penyelenggaraan KLHS untuk RPJMD adalah laporan KLHS. Dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD untuk dijadikan sebagai informasi pendukung. Begitu ya. Dan seterusnya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian ada integrasi KLHS ke dalam RPJMD. Nah, ini kita sudah masuk ke bab 3 teman-teman. Kita cara cepat saja. Pada bab 3 ini kondisi umum daerah. Yang pertama kondisi geografis wilayah ya, dijelaskan seperti ini. Ini biasanya data-data ini sudah ada di Bapeda. Jadi bisa tinggal minta saja data ini ke Bapeda, kita tinggal input saja ya. Sebagai instansi teknis yang melaksanakan KLHS ini, kajian lingkungan hidup strategis ini, kita bisa mengambil datanya ke Bapeda. Kemudian ya setelah dapat data-data itu tadi, masih ini data yang kita ambil dari Bapeda ya, potensi daerah, pertanian, bla 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 ya. Ini saya percepat saja ya teman-teman karena ini bisa langsung copy paste dari data yang dimiliki oleh Bapeda. Kita untuk mempersingkat waktu jadi kita percepat ya. Lanjut ya teman-teman ya, masih dari Bapeda ini datanya di dalam data RPJMD, RPJPD-nya ini semua ada, sudah tersedia di Bapeda. Termasuk produk domestik regional brutonya juga sudah tersedia ya, ada pendapatan per kapita juga sudah tersedia datanya di instansi Bapeda ya, sebagai instansi perencanaan daerahnya ya.
Daya dukung daya tampung lingkungan hidup ini yang menyediakan datanya ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi untuk melaksanakan KLHS tentunya pihak daerah sudah memiliki daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah, baik teman-teman, daya dukung daya tampung lingkungan hidup ini sudah seharusnya dimiliki oleh setiap daerah ya, apalagi untuk menyusun KLHS RPJMD ini. Daya dukung daya tampung termasuk salah satu data yang paling dibutuhkan, yang sangat penting maksudnya di sini. Ada 20 jasa ekosistem ya, karena kebetulan ini daerah yang saya ekspos ini menyusun daya dukung daya tampung lingkungan hidupnya ini berdasarkan jasa ekosistem. Ada 20 jasa ekosistem. Yang pertama, jasa ekosistem penyedia pangan. Seperti ini ya, ada tabel-tabelnya gitu, luas wilayahnya, jasa ekosistemnya seperti apa. Ini seluruh daerahnya ya. Jasa ekosistemnya dari sangat tinggi, sedang, rendah, hingga sangat rendah sudah tersedia ya. Ini tinggal kita ambil dari dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Nah, kemudian ya kita lanjut ya, itu tadi jasa penyedia pangan. Kemudian jasa ekosistem penyedia air juga sudah ada, langsung kita ambil saja dari dokumen daya dukung daya tampung lingkungan hidup atau DDDTLH-nya ya. Langsung kita ambil saja datanya dari per daerahnya itu, per kecamatannya. Ada dari sangat tinggi penyediaan jasa ekosistem airnya, sangat tinggi, sedang, rendah, hingga sangat rendah. Selanjutnya ya, ada gambar proporsi tingkat jasa ekosistem penyediaan air di Kabupaten Bengkulu Utara. Kemudian lanjut kepada jasa ekosistem penyedia serat ya. Ini juga dari data dokumen daya dukung daya tampung. Nah, jika teman-teman, jadi semua dari 20 jasa ekosistem yang ada di dalam dokumen DDDTLH itu teman-teman copas saja, copy paste saja ya. Tinggal dibikinkan narasinya, masukkan diagramnya, masukkan peta DDDTLH-nya, masukkan grafiknya atau diagramnya, kemudian di copy pastekan langsung ke dalam laporan KLHS RPJMD-nya teman-teman. Kedua 20-nya tidak ada yang boleh ditinggal atau di-cut, semuanya dicopas ya. Ambil semua ya teman-teman ya. Kita percepat saja ya. Hingga jasa ekosistem yang terakhir nanti. 20 jasa ekosistem. Baiklah teman-teman, ini masih DDDTLH ya, jasa ekosistem estetika. Dari sangat oke, baiklah, masih ya, masih jasa ekosistem pendukung siklus hara. Jasa ekosistem pendukung produksi primer masih ya, lanjut. Kita masih lanjut ya teman-teman. Nah, gambaran keuangan daerah juga termasuk di dalam bab 3 ini. Gambaran keuangan daerah dalam pencapaian indikator TPB. Rasio kemandirian daerah dari input base-nya, kita ini datanya dari Bapeda ya, kita langsung input ya. Ini sudah ada datanya pada instansi perencanaan. Ada juga harus ada data ruang fiskal daerah juga masuk, kemudian kemampuan mendanai belanja daerah juga masuk, belanja modal dan seterusnya, belanja pegawai dan seterusnya, tax ratio. Tax ratio juga masuk ke dalam laporan laporan KLHS RPJMD kita. Kemudian selanjutnya peran pemangku kepentingan dalam pencapaian TPB. Dari peran pemerintah ya, kita harus menghitung indikator TPB yang terkait dengan instansinya masing-masing. Contohnya Dinas Pendidikan ada 13 indikator TPB, Dinas Kesehatan ada 24 dan seterusnya hingga dinas yang terakhir. Misalnya, Dinas Komunikasi dan Informatika ada 7 TPB. Kemudian, peran non-pemerintah dalam pencapaian TPB. Non-pemerintah di sini termasuk perusahaan-perusahaan ya, perusahaan yang ada di daerah tersebut, kemudian memberikan
apa saja gitu kontribusinya terhadap daerah ya, kita input juga. Kemudian perumusan isu strategis ini masih masuk ke dalam bab 3. Kita harus merumuskan isu strategis. Rumusan isu strategis ini merupakan capaian TPB dalam kelompok yang sudah mencapai target, belum mencapai target, memiliki data tapi belum menjadi target dalam RPJMD, dan yang belum memiliki data. Nah, selain keempat kelompok hasil capaian TPB, isu strategis juga dikaitkan dengan kondisi dan perubahan 6 muatan lingkungan hidup dalam PP 46 tahun 2016 ya. Kemudian dia meliputi apa saja sih? 6 itu tadi, yaitu meliputi DDDTLH, kinerja jasa ekosistem, risiko lingkungan hidup, sumber daya alam, kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, emisi gas rumah kaca, dan kemampuan penyediaan lingkungan hidup. Nih ya teman-teman ya, kita percepat ya, ini bisa teman-teman uraikan, bikin narasinya ya. Kemudian uji publik 1, kita di dalam pelaksanaan KLHS RPJMD ini ada 2 kali uji publik ya. Uji publik 1 dilaksanakan untuk menyepakati isu strategis dan isu prioritas RPJMD. Tahapannya apa saja? Kita pertama penyusunan daftar isu panjang. Isu panjang itu semua isu-isu yang ada itu kita catat ya, kita tulis listnya, itu namanya daftar isu panjang ya. Kemudian pengelompokan isu pembangunan berkelanjutan. Pengelompokan isu ini dilakukan untuk memilahnya ke dalam 4 pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, pilar hukum dan tata kelola pemerintahan. Jadi daftar isu panjang tadi ini kita bagi ke dalam 4 pilar ini. Setelah itu yang ketiga, kita mengkonfirmasi isu PB-nya. Konfirmasi isu dilakukan berdasarkan data dan informasi ilmiah. Dalam dokumen ini dilakukan kajian berdasarkan data yang tersedia di BPS kabupaten daerah ya yang kita kaji. Kemudian data dari instansi tersebut diolah. Kemudian penyusunan isu pendek. Nah, isu pendek ini adalah isu-isu yang memiliki nilai scoring tertinggi. Jadi kita ini tadi menggunakan metode pembobotan atau scoring ya. Dari daftar panjang dibagi menjadi 4 pilar, kemudian dilakukan scoring pembobotan. Nah, tersusunlah tadi itu isu-isu pendek. Bagaimana cara penyusunan daftar isu panjang ini tadi? Nah, seperti saya jelaskan tadi, seluruh pemangku kepentingan mencatat seluruh isu yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan instansinya begitu, dan boleh memasukkan isu sebanyak-banyaknya. Ini masih daftar panjang ya, ini masih contoh daftar panjang. Buat sebanyak-banyaknya isu. Kemudian kita pengelompokan isu PB ini tadi kita kelompokkan ya ke pilar sosial. Nah, jadi yang isu panjang tadi kita kelompok-kelompokkan ke dalam 4 pilar ini tadi. Ini ya pilarnya. Kemudian kita kelompokkan hukum tata kelola bla 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 bla. Kemudian penyusunan isu pendek. Nah, untuk menyusun isu pendek ini, cara mengujinya adalah dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah isu bersifat lintas sektor? Apakah isu bersifat lintas wilayah? Apakah isu berdampak kumulatif dan berefek ganda? Apakah isu berdampak jangka panjang? Nah, jika ini jawabannya iya, maka dia termasuk ke isu pendek yang memiliki nilai skor pembobotan tertinggi. Maka dapatlah nanti kita isu pendeknya. Ini pembobotan ya teman-teman ya, bisa dilihat ini. Ini teknik pembobotan ya, ini isu panjang tadi. Kita kasih pembobotan, nah udah dapat ya. Ini dia isu pendeknya ya. Kemudian uji silang TPB dengan PP 46. Ya, yang PP 46 itu yang 6 tadi. Dari DDDTLH, kinerja jasa, dan lain-lain tadi itu 6. Kita uji silang. Isu pendek tadi kita uji silang ya.
dengan DDDTLH, dampak dan resiko, kinerja layanan jasa ekosistem, kemudian bencana alamnya, dan lain-lain ya di BP 46. Kita uji silang, kita lihat pembobotan yang paling tinggi. Rangkuman hasil uji silang penapisan TPB dengan isu strategis KLHS RPJMD Kabupaten. Ini ya rangkuman hasil uji silang penapisan TPB dengan isu strategis KLHS RPJMD ya. Kita uji silang. Setelah kita uji silang, kita ambil skor yang paling tinggi. Nah, dapat kita. Jadi dari isu pendek tadi kita dapatlah isu prioritas KLHS RPJMD. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan uji publik di sini ya, teman-teman ya. Wah, kita sudah masuk ke bab 4, teman-teman. Bab 4 analisis tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, implementasi TPB di Indonesia untuk pencapaian 17 goals dengan mengembangkan indikator TPB sebanyak 94 target sasaran global dan 319 indikator sasaran nasional yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan kota sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Jumlah indikator TPB berdasarkan urusan dan kewenangannya 319 indikator. Dan pembagian indikator SDGs dibagi di dalam 4 kewenangan, meliputi jumlah indikator yang menjadi kewenangan pusat 319, jumlah indikator yang menjadi kewenangan provinsi 203, jumlah indikator yang menjadi kewenangan kabupaten 177, jumlah indikator yang menjadi kewenangan kota 181. Begini ya, kondisi umum pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutannya seperti ini, capaian indikator TPB di daerah. Nah, ini hanya contoh saja ya teman-teman, seperti ini ya capaiannya ya. Begini ya. Begini cara menganalisisnya. Kemudian target pencapaian indikator 1. Tujuan 1 ya, indikator tujuan 1 tanpa kemiskinan. Seperti ini teman-teman membuatnya ya, dianalisisnya seperti ini ya. Ini nanti harus dikelola datanya yang kita ambil dari Bapeda, dari PU, dan dari data-data yang kita ambil dari instansi-instansi terkait. Ini kita kaji, mengkajinya seperti ini ya. Bagaimana dengan capaian gini ya, dari kode indikatornya, target indikator, sumber data, satuan, kemudian target pencapaian 2020-nya, kemudian SDGs 2020-nya, kemudian status tercapai atau tidak tercapainya ya. Jadi ini dianalisa semua ya, kemudian target pencapaian apa saja yang tadi terkait dengan isu PB di daerah kajian kita gitu kan. Target pencapaian apa lagi yang terkait dari 17 TPB dengan isu indikator isu PB kita, isu daerah wilayah kajian kita gitu. Dianalisis seperti ini ya. Kalau dijelaskan satu-satu ini nanti akan sangat panjang sekali. Teman-teman bisa melihat dari tabel-tabelnya. Kita percepat ya. Nanti bisa di-post sama teman-teman kalau masih ingin membaca bisa di-post. Nih ya, dari 17 TPB yang disepakati, kita kaitkan dengan isu PB hasil uji kita tadi ya, hasil pembobotan dan uji silang kita tadi ya. Nah, kemudian pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di kabupaten kajian kita berdasarkan 4 pilar pembangunan. Nah, 4 pilar pembangunan ini tadi apa saja ya? Pemetaan tujuan pembangunan berkelanjutan daerah kajian kita. Pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum tata kelola, dan kemudian total indikatornya. Kemudian yang terkait dengan wilayah yang kita kaji misalnya tujuan 1, tujuan 2, tujuan 3, tujuan 4, tujuan 5. Ini dasarnya yang tujuan 1, 2, 3, 4, 5 ini dari 17 SDGs.
Sementara pemetaan tujuan tujuan pembangunan berkelanjutan kita ini tadi berdasarkan pilar sosial, ekonomi, lingkungan. Kita lihat yang manakah saja yang terkait dengan pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan, pilar hukum, tata kelola dari 17 indikator TPB. Nah, persentase capaian indikator TPB berdasarkan 4 pilar pembangunan kita buat dalam bentuk diagram seperti ini, teman-teman ya. Kemudian capaian target TPB pilar sosialnya kita kaji seperti ini ya, dari pilar sosial. Mana yang berapa yang tercapai, berapa yang tidak tercapai. Misalnya tujuan 1, maka mengakhiri kemiskinan. Ada berapa indikator pilar sosialnya? Ada 18. Yang tercapainya 11, yang akan tercapai 7. Yang tidak ada data 0. Data ini kita ambil dari mana? Ada ya dari Bapeda ya. Kemudian untuk tujuan 2-nya. Tujuan 2-nya pilar sosial, menghilangkan kelaparan, ada 3 indikator sosial. Yang tercapainya 1, yang akan tercapainya 2, dan seterusnya ya, kita kerjakan sampai selesai. Jadi totalnya ada 69 pilar sosial, 29 yang sudah dicapai, 33 yang akan tercapai, 7 yang tidak ada datanya. Begitupun dengan capaian target TPB, pilar ekonomi juga kita lakukan dengan cara yang sama seperti pilar sosial di atas ya. Jadi kita kaji satu-satu ya, juga indikator pilar lingkungan juga seperti itu. Tujuan 6, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang layak. Nah, indikator pilar lingkungan ada 12, yang sudah tercapai 1, kemudian yang akan tercapai 10, yang tidak ada data itu ada 1. Semuanya kita analisa sehingga didapatkan total ada 27. Pilar lingkungan 5 yang sudah tercapai, 17 belum tercapai, 5 yang tidak ada data. Demikian juga hukum dan tata kelola dengan cara yang sama seperti di atas. Kita analisa ya, kita buat analisanya. Kemudian sudah masuk ke bab 5 teman-teman, analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan pada organisasi perangkat daerah. Kajian rencana pembangunan dengan target TPB. Capaian indikator organisasi perangkat daerah. Kita data keseluruhan OPD yang ada di wilayah yang kita kaji. Dari contoh 1 Dinas Pendidikan, ada indikator TPB-nya 4 yang sudah tercapai, sementara 9 yang belum tercapai. Yang tidak ada datanya 0, maka jumlahnya ada 13. Demikian juga untuk OPD-OPD yang lain. Kita analisa. Yang mana yang sudah tercapai, yang mana indikator TPB yang belum tercapai, yang mana yang tidak ada data. Kemudian analisis capaian indikator TPB pada perangkat daerah didasarkan pada hasil analisis TPB pada bab 4 dan berdasarkan hasil evaluasi terhadap RPJMD tahun bla bla bla. Nah, berikut ini disajikan capaian kinerja RPJMD. Nah, ini adalah capaian kinerja RPJMD Kabupaten Bengkulu Utara sebagai contoh yang kita ekspos pada hari ini ya. Nah, ini datanya juga sudah ada pada Bapeda, tinggal kita menganalisanya saja begitu. Dari aspek fokus bidang pemerintahannya, dari tahun-tahun capaian kinerjanya, standarnya, kemudian belum tercapai atau melampaui atau belum ada interpretasinya, kita analisa di sini ya teman-teman ya. Contoh, pertumbuhan PDRB dalam satuan persen pada tahun 2016 itu 5%, 2017 4,84%, 2018 4,81%, 2019 4,96%, 2020 0,23%. Maka standar ya dia posisinya 6,15. Kemudian ini belum tercapai ya teman-teman ya. Kemudian PDRB per kapita. Ini semuanya kita ambil datanya dulu dari capaian kinerja RPJMD daerah kajian di Bapeda, kita analisa yang belum tercapai dan yang sudah melampaui interpretasinya ya.
Semuanya kita analisa data-data yang kita peroleh dari teman-teman di Bapeda. Jadi KLHS RPJMD ini sangat erat kaitannya dengan RPJMD. Teman-teman harus membangun komunikasi yang baik lah dengan teman-teman yang berada di Bapeda. Sebagai instansi teknis DLH ya harus menjaga hubungan baik lah dengan teman-teman OPD lainnya. Karena kita tidak bisa bekerja sendiri. Baiklah, ini setelah kita kemudian kita akan juga mengkaji, menganalisis capaian indikator TPB setiap OPD-nya, begitu. OPD daerah wilayah yang kita kaji. Contoh satu, OPD-nya, nama OPD-nya Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan mengampu 13 indikator TPB. Nah, dari 13 indikator TPB hanya 4 indikator yang telah tercapai dan 9 indikator lainnya diharapkan akan tercapai pada akhir periode RAD, Rencana Aksi Daerah tahun 2021. Ini kita analisis ya, teman-teman ya, per OPD-OPD-nya ya, apalagi yang paling erat kaitannya dengan isu-isu daerah kita gitu. Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan juga kita analisis dengan cara yang sama. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang kita analisis dengan cara yang sama juga gitu. Jadi ya ini hasil kerja bersama tidak bisa dikerjakan oleh satu orang, butuh data-data dari teman-teman dari OPD lainnya juga karena ini sangat terkait sekali dengan OPD di luar dari Dinas Lingkungan Hidup ya. Dan semuanya ini Dinas Ketahanan, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, semuanya ini ya hampir seluruh OPD ya kita analisis lagi ya. Ya untuk lancarnya lagi teman-teman mungkin bisa ikut diklat KLHS RPJMD dan kemudian langsung prakteknya ya. Begini ya teman-teman ya. Nah semuanya ya ke Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah juga. Nah Dinas Lingkungan Hidup juga. Dinas Perikanan keseluruhannya teman-teman. Teman-teman jangan bosan ya dalam melaksanakan KLHS RPJMD ini. Selanjutnya kajian daya dukung dan daya tampung. Jadi kita juga tetap harus melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya ya untuk mendapatkan gambaran indikatif potensi sumber daya alam beserta jasa ekosistem yang terdapat dalam suatu wilayah termasuk pembatas atas potensi sumber daya alam dimaksud. Selanjutnya, untuk melengkapi kajian tersebut perlu tambahan data dan informasi yang terkait dengan kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah tersebut yang mampu disediakan oleh potensi sumber daya alamnya. Mungkin nggak kelihatan ya teman-teman ya, tapi saya kasih judul-judulnya ya, nomor, dan kemudian tujuan target TPB, DDDTLH dan jasa ekosistem dari jenis potensi, pembatas ketersediaan penting, kemudian rekapitulasi dan arahan. Begini ya teman-teman ya. Ini dari data DDDTLH. Agak berat ini teman-teman ya, harus ikut diklat juga ya. Kalau ini adalah hasil yang kita lakukan ya, hasil penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis kita gitu. Dilakukan secara bersama-sama, didampingi oleh tenaga ahli. Kemudian kita juga sudah beberapa kali mengikuti diklat dan sudah beberapa kali mempunyai pengalaman dalam menyusun KLHS gitu ya. Kemudian kajian pembiayaan pembangunan daerah juga kita analisa ya. Dari tabel D2, program kegiatan indikator kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Ini kecil sekali ya teman-teman ya. Nanti kita coba perbesar ini. Mungkin tidak terbaca. Bagi teman-teman gitu ya yang mau contohnya KLHS jadinya, nanti bisa hubungi saya, kontak saya, DM saya ya. Mungkin ada yang membutuhkan, mungkin jika ada teman-teman yang membutuhkan contoh lengkap dari KLHS RPJMD-nya bisa DM saya. Karena ini sepertinya tidak terbaca ya. Kecil-kecil sekali. Kita lanjut ya.
atau bisa tanya saya di kolom komentar. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk ke dalam bab 6, alternatif, skenario, dan rekomendasi ya. Nah, pada bab 6 ini ada alternatif, skenario, dan rekomendasi daya dukung dan daya tampung daerah ya. Kita buat tabel dulu dari dokumen DDDTLH daerah yang kita kaji. Masukkan tabel klasifikasi DDDTLH daerah yang kita kaji berdasarkan nilai indeks jasa ekosistem. Contoh 1. Jasa penyedia pangan. P1. IJE-nya 2,12. Kriteria IJE-nya masuk sedang ya. Siapa yang menetapkan kriteria ini sedang, tinggi, rendah, sangat tinggi? Ini sudah disepakati oleh pakar-pakar internasional ya, para pakar-pakar dunia ya. Kalau IJE-nya 2,12 dia termasuk kategori sedang. Kalau IJE-nya 2,51 untuk air bersih dia termasuk sedang. Sementara untuk serat dengan kode P3, IJE-nya 3,79 dia termasuk kriteria sangat tinggi. Ini kita copas saja dari dokumen DDDTLH daerah yang kita kaji. Kemudian ini klasifikasi daerah kajian ya. Jasa penyedia pangan. P1. Sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, sangat rendah. Kalau dia sangat tinggi, maka ini juga sudah disepakati warnanya ya. Hijau tua, dia akan berwarna hijau tua. Kalau DDDTLH-nya, klasifikasi DDDTLH-nya termasuk kategori sangat tinggi, maka warnanya adalah hijau tua. Sementara kalau statusnya tinggi saja, dia hijau muda. Kalau statusnya sedang, berwarna kuning. Kalau rendah, berwarna kuning muda atau sedikit oranye muda, kuning atau oranye muda. Kemudian kalau dia dalam kondisi sangat rendah atau kritis, maka berwarna merah. Sekarang kita lihat jasa ekosistem untuk daerah kajian kita ini banyak yang berwarna hijau tua, hijau, kuning, rendah, kuning muda, atau merah ya. Nah, kalau dia banyak yang berwarna hijau tua, berarti dia dalam statusnya jasa ekosistemnya berarti sangat tinggi. Seperti itu ya teman-teman ya, menganalisanya ya. Kemudian alternatif, skenario, dan rekomendasi terhadap DDDTLH untuk pencapaian TPB. Tabelnya seperti ini. Kolom pertama TPB, kemudian isu prioritas, visi, kondisi DDDTLH, indikator, dan rekomendasi kita apa begitu. Di sini kita tim Pokja akan memberikan rekomendasi di sini. Contoh ya, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persamahan, dan pasar. Maka kemudian isu prioritasnya itu, kemudian visinya adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar. Ini kan visi kita daerah. Nah, kemudian kondisi DDDTLH-nya, jasa budaya tempat tinggal sangat rendah. Ini kondisi DDDT ya, dari dokumen DDDT. Jasa ekosistem pengolahan dan pengurai limbah dalam kategori sedang. Sementara indikatornya adalah, ini indikatornya adalah persentase rumah tangga kumuh perkotaan. Ini dari Permendagri nomor 7
tahun 2018 ya teman-teman indikator ini ya. Rekomendasi kita apa? Kita bisa memberikan rekomendasi penataan pemukiman khususnya di Kecamatan Hulu Pali. Ini ya tergantung daerah kajian kita. Ini hanya contoh saja ya. Jadi kita harus rekomendasinya adalah melakukan pemetaan pemukiman khususnya ya di daerah-daerah yang masih kumuh lah ya. Kemudian mempertahankan lahan sawah, pertanian irigasi yang berada di kecamatan mana gitu, tergantung daerah kajian kita. Kemudian dukungan kebijakan penerapan pajak progresif pada kegiatan pembangunan permukiman di lahan produktif. Kemudian mencegah terjadinya peningkatan luasan kawasan kumuh perkotaan. Nah, hingga seluruh TPB prioritas kita ya, kita buat seperti ini ya. Lihat ini TPB-nya apa, kemudian isunya apa, kemudian visi kita di daerah apa, kondisi DDDT kita seperti apa, indikatornya apa, baru kemudian kita memberikan rekomendasi. Baiklah teman-teman, ini semuanya dikaji hingga keseluruhan TPB prioritas kita ya. Kemudian alternatif skenario isu pilar pembangunan. Alternatif skenario di sini adalah apakah skenario itu butuh upaya tambahan atau tidak, begitu ya. Seperti ini saja teman-teman. Isu strategis KLS CMD Kabupaten Bengkulu Utara untuk isu pilar lingkungan adalah, ini hanya contoh ya dari daerah wilayah kajian. 1. Meningkatnya risiko kejadian bencana alam, misalnya ya, akibat perubahan iklim, kerusakan. Kemudian isu pilar lingkungan lainnya adalah penurunan kualitas dan kuantitas DDDTLH, misalnya. Kemudian jasa pengaturan pemurnian airnya. Kemudian isu lingkungannya adalah jasa pengaturan pengolahan limbahnya juga kurang, misalnya. Untuk mengatasi isu pilar lingkungan, skenario pencapaian TPB berdasarkan DDDTLH dapat diukur melalui indikator pengendalian perubahan iklim dan tampaknya dapat dilihat pada beberapa jasa ekosistem lainnya seperti jasa penyediaan air bersih dan lain-lain bla 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 bla. Nah, kemudian tingkat kerentanan perubahan iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan selanjutnya. Berdasarkan data persebaran indeks kerentanan perubahan iklim, menunjukkan bahwa bla 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 ya, sampai selesai ya teman-teman ya. Kemudian alternatif skenario dan rekomendasi berdasarkan capaian dan target TPB daerah kajian kita. Berdasarkan Perpres 59 2017 menjadi kewenangan provinsi berapa, indikatornya berapa, begitu kan, dalam rangka mencapai 17 tujuan TPB itu tadi pada tahun 2030 telah ditetapkan 69 target yang diukur melalui 151 indikator yang sudah dilaksanakan di daerah kajian kita. Rincian keberhasilan pelaksanaan TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah tercapai sampai dengan tahun 2020 itu sebanyak berapa, yang akan tercapai berapa, yang sudah tercapai berapa, yang tidak ada yang tidak ada datanya berapa. Secara rinci dapat kita lihat pada tabel 6.4. Kita lihat ya rekomendasi umum KLHS RPJMD pada tabel 6.4 kita ya. Isu strategis KLHS-nya ini. Ini ya isu strategisnya, kemudian TPB-nya apa, jumlah targetnya, kemudian jumlah indikatornya berapa yang sudah tercapai, berapa yang akan tercapai, berapa yang tidak ada data, baru kita memberikan rekomendasi. Contoh, saya kasih contohnya satu saja ya. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dan pelayanan dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pemukiman, air bersih, keagamaan, ruang terbuka hijau, persampahan, pasar. Nah, ini terkait dengan TPB 1. TPB 1 apa? Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk, dimanapun. Nah, jumlah targetnya ada 5, jumlah indikator kabupatennya ada 18, yang sudah tercapai 11, atau 61%, yang akan tercapai 7, atau
38% yang tidak ada datanya 0. Rekomendasinya apa? Melaksanakan program pembangunan infrastruktur terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses infrastruktur yang layak. Ini hanya salah satu contohnya ya. Tapi kita di sini selesaikan hingga seluruh isu strategis KLHS RPJMD-nya kita masukkan, kita analisis berdasarkan TPB, jumlah target, indikatornya tercapai, akan tercapai, tidak ada data, dan baru kita buatkan rekomendasinya. Gitu ya teman-teman ya. Semoga ini bisa banyak membantu lah, karena ini agak ribet ya sebenarnya. Kita selesaikan sampai seluruh isu strategisnya teranalisa ya. Rekomendasi dan integrasi berdasarkan capaian TPB. Nah, ini berdasarkan capaian TPB tadi. Tujuan target indikator TPB. Tujuan SDGs-nya 1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun. Target globalnya pada tahun 2030 mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan, dan anak-anak dari semua usia yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi sesuai dengan definisi nasional. Apakah membutuhkan upaya tambahan atau tanpa upaya tambahan? Baru kita tulis rekomendasinya. Tanpa upaya tambahan, ini persentase kemiskinan ya di daerah kajian kita ada 8,67. Dengan upaya tambahan, maka akan turun persentase kemiskinan tadi menjadi 6 hingga 7%. Rekomendasinya apa? Ini contoh rekomendasinya ya, pembangunan infrastruktur, pengurangan kesenjangan kemiskinan perdesaan dan perkotaan, perbaikan dan updating DTKS, penguatan daya beli masyarakat. Kemudian target global yang 3.1-nya dan seterusnya sampai selesai kita analisis. Kemudian 6.6 integrasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD daerah kajian kita. Kita mengintegrasikan ya. Ini dia teman-teman. Bab 1 apa saja yang perlu kita masukkan. Contoh, bab 1 pendahuluan, masukkan isu strategisnya. Diintegrasikan ke dalam bab 1 bla 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 ke dokumen RPJMD-nya, dasar hukumnya. Dasar hukum RPJMD-nya harus ditambahkan ini PP 46 2016. Perpres 69. Jadi ini adalah integrasi kita ke dalam RPJMD. Kita merekomendasikan ini nih, perbaiki ini, masukkan ke dokumen RPJMD-nya. Demikianlah teman-teman ya, kita mengintegrasikan KLHS ke dalam RPJMD Kabupaten daerah kajian kita atau kota kajian kita. Bab 5 ini biasalah. Ini bab 5 kesimpulan, kita skip saja. Daftar pustaka. Setelah daftar pustaka, daftar lampiran. Lampirannya apa saja? KAK, pembuatan dokumen kajian lingkungan hidup strategis, rencana pembangunan RPJMD, daerah kajian kita. Ini KAK-nya ya, teman-teman ya. Ini hasil scan, makanya ada miring-miring seperti ini ya. Kemudian penjaminan kualitas. Ini ya teman-teman ya, bentuk penjaminan kualitas seperti ini ya. Ini penjaminan kualitas mandiri yang ditandatangani oleh Bapak Bupati. Setelah itu kurikulum vitae tenaga ahli. Kita masukkan kurikulum vitae tenaga ahli. KTP tenaga ahli, kemudian ininya ya. Daftar hadir ini adalah dokumen-dokumen pendukung penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis kita ya. Nah ini dia undangan-undangan. Nah ini adalah peta-peta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup daerah kajian kita. Jadi harus sudah punya DDDT LH ya teman-teman ya, baru bisa menyusun ke LHS-nya. Demikian saja teman-teman, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan bisa membantu, bermanfaat. Dan kemungkinan cara menyusun tiap daerah juga berbeda. Ini saya hanya sharing
Ya mungkin ada perbedaan dengan teman-teman, mohon dimaklumi. Yang berbeda atau ingin memberikan saran bisa menulis di kolom komentar ya. Saya hanya berbagi saja. Terima kasih. Jangan lupa ya teman-teman dukung kami ya. Like, subscribe, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan terima kasih.